Max Salhuteru, atau yang bernama lengkap Maximilian Isaac Salhuteru, adalah tokoh perkebunan nasional di Jawa Barat, yang berkontribusi mengambil alih perkebunan-perkebunan milik Belanda, pada tahun 1950-an. Pada saat masa perjuangan, Max Salhuteru bergabung sebagai staf batalion di Pati Ukur, dan kemudian menjadi batalion Patimura. Perjuangan mempertaruhkan nyawa kemudian diteruskannya dengan terlibat sebagai salah satu tokoh, yang melakukan pengambil alihan perkebunan-perkebunan Belanda di Priangan, di tahun 1957. Bahkan, Max Salhuteru menghembuskan nafas terakhirnya ketika sedang menunaikan tugasnya memimpin rapat kerja di Surabaya, dalam fungsi jabatan terakhir yang diembannya sebagai Kepala Perkebunan Jawa dan Sumatera, pada tanggal 11 Januari, tahun 1971. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Max Salhuteru. Dikutip dari tulisan Aryono Wahyu Wijayadi, dalam laman komunitas aleut.com, seperti sudah jadi sebuah kewajiban atau fardu, setiap rombongan hafilah musyafir komunitas Aleut, berkelana ke Sperata Sinumbra, Ciwidey, selalu singgah ke Kue Balok Bah Ason. Nama lengkapnya Son Bah Suni, letaknya jongkonya di pinggir pasar, dekat perempatan pabrik Sinumbra, dengan jalan ke arah perkebunan Nagara Kanaan. Jadi bukanlah fardu ain, atau fardu kifayah, tapi fardu Bah Suni lebih tepatnya. Di seberang jongko Kue Balok Bah Ason, terdapat sebuah masjid yang pada dindingnya terpasang dua prasasti. Prasasti yang paling besar merupakan prasasti pendirian masjid. Di sana tertulis beberapa nama yang telah berjasa dalam pendirian masjid. Namun yang paling menarik adalah terdapat satu nama, yang rasanya bukan nama orang Sunda, yakni Max I Salhuteru. Selain namanya tertulis pada prasasti di dinding masjid, nama Max I Salhuteru tertulis dan digambarkan dalam sebuah patung dada, yang terletak di sebuah rumah yang dulunya merupakan rumah sakit Perkapen. Bekas rumah sakit ini sekarang digunakan untuk sekolah menengah pertama Perkapen, dan pusat kesehatan. Terletak di halaman samping bangunan, patung dada Max I Salhuteru dengan kondisi yang memprihatinkan, terkadang ditemui dengan warna yang berganti-ganti, kadang warnanya norak, kadang hanya warna hitam saja. Tangan-tangan jahil seringkali iseng menumpahkan cat ke badan patung ini. Lain waktu, bahkan pagarnya jatuh menimpa patung malang ini. Sungguh sangat disayangkan. Melihat nama keluarganya, tentu saja Max I Salhuteru bukan berasal dari suku Sunda. Menurut penduduk sekitar, Max Salhuteru adalah seorang Indo, dan bangunan itu adalah rumah kediamannya dahulu. Sangat sedikit kisah mengenai sosok ini, bila mencari di mesin pencari informasi, yang muncul adalah sebuah kutipan dari majalah Sunda Mangle, mengenai sosok seorang administrator yang sangat memperhatikan budaya di tanah perkebunannya. Ia tak jarang memanggil seniman Sunda, untuk memaparkan kisah dalam karya seni, seperti lagu yang sangat terkenal di lingkungan perkebunan, yaitu Deung Kleuk Dengdek, Buah Kopi Raranggeuyang. Orang-orang yang bukan suku Sunda, tapi jatuh hati dan menaruh perhatian besar pada budaya Sunda, mengingatkan pada kisah-kisah para juragan kebun yang melegenda di Priangan pada era kolonial. Hole bersaudara contohnya, Adrian Walraven Hole, adalah administratur di perkebunan Parakan Salak, Sukabumi, yang piawai menggesek rebab, dan memiliki perangkat gamelan lengkap, dengan para pemain nayaga, yang merupakan buruh di kebunnya. Kelak gemelan Sari Oneng miliknya, mengharumkan nama perkebunannya di pameran-pameran mancanegara, mulai dari Paris Prancis, Amsterdam Belanda, hingga Chicago Amerika. Anak tertua keluarga Hole, Karel Frederick, sang pemilik perkebunan waspada di selatan Garut, sangat memperhatikan segala aspek adat istiadat setempat, mulai dari bahasa, dokumentasi peninggalan sejarah, hingga budaya pertanian. Hole dikisahkan berlaku tak ubahnya sebagai seorang muslim, tak minum minuman keras, tak makan daging babi. Pendek kata, mereka berlaku layaknya orang setempat, yang membuat mereka dekat tak berjarak dengan penduduk pribumi.
Sama seperti Max Salhuteru, administratur kebun ranca Bali, yang dikisahkan pandai memetik kecapi, dan berbicara bahasa Sunda, sehalus orang Sunda asli. Selain Nyunda, menurut putri keempatnya, Camelia Salhuteru, atau yang lebih akrab disapa dengan Bu Lia, Max Salhuteru yang seorang Katolik, tetapi beliaulah yang mendesain masjid di kebun Sinumbra, kebun ranca Suni dan Sperata, selain rumah-rumah baru staf dan karyawannya. Saya dulu diwajibkan belajar mengaji bersama kakak-kakak saya. Tapi memang dasar anak-anak, kami seringkali bolos. Dan rupanya papih mengetahuinya. Sampai satu malam, saya dan kakak saya dipanggil oleh papih. Lia, Lishe, Emma, Kadio. Cinggus tepi di mana ngaji teh. Lia, Lishe, Emma, kemari. Sudah sampai mana ngajinya? Sok ngaji depan papih, kata beliau. Kakak saya langsung bilang, udah, asal-asalan aja bacanya. Papih paling gak paham sama cara bacanya. Kami pun asal-asalan baca kitab itu. Tetapi, beliau memotong kami mengaji yang asal-asalan itu. Bukan gitu bacanya, begini bacanya, katanya. Dan papih pun dengan fasih, membaca Al-Quran. Lah, ternyata papih lebih jago baca kitab, dibanding anak-anaknya. Dan kami pun dihukum berdiri, dengan kaki sebelah diangkat, di sudut ruangan. Dengan begitu, papih mengajarkan bahwa kewajiban apapun, harus dilakukan dengan baik dan benar, tidak berbohong, jujur, dan harus bertanggung jawab. Menurut putrinya, Camelia Salhuteru, mungkin kuasa Tuhan, atau takdir, yang kemudian membawa Max Salhuteru, papinya, bekerja dan berjodoh dengan perkebunan di Priangan. Jodoh di sini memiliki arti ganda bagi pria kelahiran Jakarta, 14 Oktober, tahun 1915, yaitu pekerjaan yang diperjuangkan sepanjang hayatnya, dan pasangan yang dipertemukan di daerah sekitar tempatnya bekerja, perkebunan Sinumbra di Ciwidey, mulai tahun 1938. Bagi Max Salhuteru, yang merupakan putra kedua pasangan Karel Willem Salhuteru, dengan Elise Johannes Kaafsma, seluruh jiwa raganya diberikan untuk perkebunan. Salhuteru adalah salah satu nama keluarga Maluku, yang berasal dari Pulau Bacan. Namun seorang Max Salhuteru, adalah orang Maluku yang dituturkan sangat Nyunda. Max Salhuteru sangat fasih bercakap dalam bahasa Sunda, mampu membuat alat musik kecapi, dan menguasai beberapa kesenian Sunda. Tentu hal tersebut memunculkan sebuah pertanyaan, apa yang menjadi latar belakang seorang Max Isaac Salhuteru, mengidentifikasi dirinya sebagai orang Sunda, dengan tidak melupakan akar Malukunya. Semuanya dimulai dengan sebuah tragedi. Max kecil harus kehilangan ibu tercintanya, seorang perempuan Belanda, yang meninggal usai melahirkan adik perempuannya. Saat Max Salhuteru berusia sekitar 7-8 tahun, ayahnya, Karel Willem Salhuteru, menikah kembali dengan seorang perempuan Sunda, bernama Rasmaya. Keluarga Salhuteru lalu pindah dari Batavia ke kampung asal Rasmaya di Babakan Pari daerah Cicurug, Sukabumi. Dari Sukabumi inilah, perkenalan Max Salhuteru dengan kebudayaan Sunda dimulai dengan sangat intens. Johanna Elise Salhuteru, atau yang lebih akrab disapa dengan Bu Lishe, anak kedua Max Salhuteru, kakak dari Camelia Salhuteru, bercerita ketika ia masih kecil, sempat menyaksikan bagaimana ayahnya belajar segala hal tentang Sunda di Sukabumi, seperti belajar meniup suling Sunda, menari, hingga fasih berbahasa Sunda. Hidup di tengah-tengah orang Sunda inilah, yang kemudian selalu membekas dalam ingatan seorang Max Salhuteru, saat-saat mandi di mata air Ciburial,
saat belajar meniup seruling pada kawan sebayanya, yang kemudian menjadikan seorang dengan latar belakang Maluku, menjadi orang Sunda. Setelah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah di Sukabumi, Maxal Huteru melanjutkan sekolah ke HBS Santa Angela, Bandung. Selanjutnya, kehidupan seorang Maxal Huteru tak pernah jauh dari Bandung. Selepas menyelesaikan pendidikannya, Maxal Huteru merintis karir di bidang perkebunan, dan memulai pekerjaannya sebagai pegawai biasa, sampai akhirnya dapat mencapai posisi tertinggi di perkebunan Sinumbra. Tentu saja perjalanan karir ini dibangunnya dengan penuh kerja keras dan perjuangan. Salah satu jasa Maxal Huteru yang akan selalu dikenang adalah keterlibatannya dalam merebut perkebunan dari tangan para tuan kebun Belanda. Tak cuma karir yang kemudian dibangun oleh seorang Maxal Huteru di tengah perkebunan teh Sinumbra Sperata di Ciwidey, ia juga mulai membina keluarga di tempat itu. Maka tak terlalu mengejutkan jika kemudian Ibu Lishe mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Sinumbra. Mungkin jika Maxal Huteru mengenang masa kecilnya di Sukabumi, maka bagi anak-anaknya, seperti Ibu Lishe, seluruh daerah di perkebunan Sinumbra yang mengisi ingatan masa kecil mereka. Kenangan akan kawan-kawan sepermainan Bu Lishe di lingkungan perkebunan Sinumbra, sama dengan ingatan karib Maxal Huteru di Babakan Pari, Sukabumi, yang mengajarkannya memainkan seruling dan berbahasa Sunda. Melalui penuturan Bu Lishe, setiap kali Maxal Huteru mudik ke Sukabumi, ia akan mencari kawan sepermainannya dulu. Kehidupan di perkebunan tak melulu tentang kenangan indah bagi keluarga Sal Huteru, tetapi tentu ada pula masa-masa sulit, seperti ingatan akan masa rawan keamanan, yang diakibatkan oleh pemberontakan DITII di Jawa Barat, pada akhir tahun 1950-an. Masih tegas dalam ingatan Bu Lishe, bagaimana suasana mencekam, dan kengerian yang muncul ketika hari sudah beranjak sore. Kesunyian segera menyergap seluruh perkebunan di daerah Ciwidey. Tak ada lagi yang berani bepergian, karena gerombolan kerap menghadang di daerah Tarengtong. Warga perkebunan Sinumbra akan berkumpul di satu tempat khusus yang telah dijaga oleh tentara. Perkebunan Sinumbra cukup beruntung tak pernah sampai habis dibakar, seperti yang terjadi pada perkebunan Nagara Kanaan. Masa-masa sulit dan penuh perjuangan, serta kerja keras, membawa hikmah bagi keluarga Sal Huteru untuk bisa dekat dengan keluarga pegawai perkebunan Sinumbra. Masa penuh kerja keras, selepas nasionalisasi perkebunan, menuntut seluruh pegawai bisa meneruskan usaha perkebunan, selepas orang-orang Belanda pergi. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Maxal Huteru, adalah memberikan perhatian kepada buruh di perkebunan Sinumbra. Masih menurut penuturan Ibu Lishe, papinya sering sekali memberikan perhatian kecil, setiap kali berkunjung ke pelosok perkebunan Sinumbra. Terkadang hanya dengan mengajak para buruh pemetik teh, untuk menikmati jajanan seperti bajigur. Penjual bajigur secara spontan dipanggil oleh Pak Max, agar membuatkan bajigur untuk mereka yang sudah seharian bekerja keras memetik teh. Seringkali Pak Max mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana, seperti,
bagaimana penghasilan, cukup, atau ada kesulitan apa bagi para pegawai yang tanpa disadari sebenarnya memberikan perhatian. Berbagai bentuk perhatian Max Salhuteru kepada para pegawainya telah mendekatkan keluarganya dengan keluarga para pegawai perkebunan. Bahkan kemudian kedekatan tersebut melahirkan pertemanan layaknya persaudaraan yang berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Mungkin karena merasa dekat dan senasib sebagai sesama anak bangsa, yang membuat Max Salhuteru ikut berjuang dengan bergabung sebagai staf batalion di Pati Ukur, dan kemudian menjadi batalion Patimura, kemudian ikut dalam usaha mengambil alih aset-aset perkebunan milik asing, khususnya Belanda, pada tahun 1957. Saat itu, konflik untuk merebut Papua Barat dari tangan Belanda sedang memuncak, dan negara dinyatakan dalam keadaan darurat perang. Max Salhuteru yang saat itu menjabat sebagai pengawas penanaman dan administrasi di perkebunan Sinumbra, bersama dengan 3 orang staf pribumi perkebunan lainnya, ditunjuk oleh pejabat militer setempat untuk melakukan pengambil alihan. Tanggal 10 Desember 1957, Max Salhuteru dari Sinumbra, H.A. Juhana Sastrawinata dari Panglejar, Cikalong Wetan, R.H. Panji Natadikara dari Dayuh Manggung, Garut, dan H. Kurnadi Syarif Iskandar dari Malabar, Tanara, dipanggil menghadap ke kantor Resimen Infanteri 10 Siliwangi, yang bermarkas di Tegalega, untuk menerima surat perintah yang ditandatangani oleh Letkol R. Umar Wirahadikusuma. Segera setelah menerima surat perintah tersebut, keempat orang ini melakukan pengambil alihan. Setiap tanggal 10 Desember, kemudian diperingati sebagai Hari Perkebunan. Tak mudah memang melakukan negosiasi dengan para atasan, yang notabene adalah orang asing. Namun kemudian semua perkebunan di Priangan mampu diambil alih, dan keempat orang tadi diberi kuasa untuk memimpin wilayah tugasnya masing-masing, sesuai dengan asal perkebunan mereka masing-masing. Setelah proses nasionalisasi, kerja belumlah usai. Kebun yang terlantar, karena gangguan keamanan dari gerombolan DITII, serta perebutan pengaruh antara Serikat Buruh Persatuan Karyawan Perkebunan, dengan Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia di bawah PKI, sudah mulai terjadi. Max Salhuteru harus mengawal jalannya pengambil alihan dan operasional perkebunan di daerah Ciwidey dalam masa perubahan besar ini. Bahkan Max Salhuteru menghembuskan nafas terakhirnya ketika sedang menunaikan tugasnya memimpin rapat kerja di Surabaya dalam fungsi jabatan terakhir yang diembannya sebagai Kepala Perkebunan Jawa dan Sumatera pada tanggal 11 Januari tahun 1971. Ia meninggal saat melaksanakan pekerjaan yang dicintainya. Kecintaan Max Salhuteru akan perkebunan disaksikan sendiri oleh putri Pangais bungsunya, Camelia Salhuteru. Menurut ibu yang kini berusia 56 tahun itu, ayahnya bukan tipe pejabat perkebunan atau administrator, yang betah hanya berdiam diri di rumah administrator. Sejak kecil Camelia kerap diajak papinya berkeliling memeriksa kebun. Rasanya tak ada bagian dari perkebunan Sinumbra yang luput didatangi papi dan dirinya. Mulai dari perkebunan Sukaati, Rancasuni, hingga pelosok negara Kanaan. Camelia kecil merekam kenangan bagaimana papinya berinteraksi dan memperlakukan pekerja, buruh, dan karyawan di lapangan. Hingga soal ketelitiannya saat memeriksa pabrik pengolahan teh, mulai dari pemilihan daun, hingga uji rasa teh, dijajal Max Salhuteru. Mungkin bila darah Max Salhuteru diperiksa, niscaya isinya teh, ujar Ibu Lia Salhuteru, ketika berbincang-bincang dengan komunitas Aleut. Tapi mungkin ada darah lain mengalir di nadi Max Salhuteru selain teh, yaitu darah Sunda. Dengan tidak melupakan akar dirinya sebagai orang Ambon, Max Salhuteru jatuh hati dan menjadi orang Sunda. Masih menurut penuturan putrinya, Camelia Salhuteru, papinya berbicara Sunda dengan fasih, menulis lirik lagu, sajak, dan gending karesmen Sunda, memainkan gamelan,
kecapi dan rebab, nembang dan menari tarian Sunda. Saat Max Salhuteru memimpin perusahaan perkebunan 12, kesenian Sunda muncul di perkebunan-perkebunan yang berada di wilayah kerjanya, mulai dari Angklung Buncis hingga Tarawangsa. Memang bila belajar dari kisah sukses para tuan kebun Belanda, penguasaan bahasa daerah, yaitu Sunda, adalah kunci keberhasilan dalam mengelola perkebunan. Penguasaan bahasa dan seni Sunda mengingatkan pada tokoh perkebunan lain, K.F. Holeh. Sedangkan kepiawaian memainkan rebab mengingatkan pada Adrian Holeh. Kemampuan-kemampuan tadi yang juga dimiliki oleh Max Salhuteru beroleh hormat dari pekerja-pekerja di perkebunan yang membuatnya dipanggil sebagai juragan. Seperti panggilan bagi Edward Julius Kerhoven dari perkebunan Sinagar yang disebut sebagai juragan sepuh. Jadi bukan panggilan datu yang diberikan bagi lelaki yang konon nenek moyangnya berasal dari Pulau Bacan, dan marga aslinya adalah Latuhalat, namun panggilan yang hidup di kalangan Sunda, yaitu juragan. Pemilihan tempat dirinya dikebumikan, menunjukkan kecintaan Max Salhuteru akan perkebunan. Menurut Camelia Salhuteru, Papi memberi amanat, ingin dimakamkan di lahan perkebunan Sinumbra, Ciwidey. Kisahnya ketika sedang berkeliling kebun, dan tiba di lahan yang ditumbuhi pohon besar dan masih sepi. Max Salhuteru menancapkan dan menimbun tongkat besinya, sambil berkata kepada pegawai yang mengiringnya, bahwa kelak dirinya ingin dipusarakan di tempat tersebut. Ketika pegawainya mengingatkan, bahwa tempat tersebut sepi, Max Salhuteru berkata, kelak daerah tersebut akan menjadi ramai oleh orang yang berkunjung. Maka ketika Max Salhuteru tutup usia di umurnya yang ke-55, amanat tersebut dijalankan keluarga, walaupun sempat ada wacana untuk memakamkan di tempat pemakaman pahlawan. Maka berbondong-bondonglah para pegawai perkebunan mengantarkan jenazahnya, dimakamkan di bagian yang kemudian menjadi lahan perkebunan Sperata. Di masa lalu, konon pemakaman K.A.R. Bosca juga diantar secara berbondong-bondong oleh pegawai dan penduduk di perkebunan yang mencintainya. Kemudian hari, di lahan makam Max Salhuteru, ditempatkan patungnya yang dibuat oleh Nyoman Nuarta. Patung dada yang dibuat setelah Max Salhuteru meninggal dunia itu, bertujuan untuk mengenang jasa-jasanya. Dulu patung itu, ditempatkan di Rumah Sakit Perkapen, Sinumbra, Ciwidey, namun sempat lama terbengkalai. Sebuah jalan masuk yang ramai ke tempat pelesir yang kekinian, berada tak jauh dari kuburan Max Salhuteru yang sepi, sesepi perhatian pada jasanya, mengindonesiakan perkebunan teh di Priangan.